warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ria Resti Amalia, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta tahun 2020 dengan mata kuliah Ibadah, Akhlak, dan Muamalah. Oke teman-teman semua, minggu kemarin saya membahas tentang tayamum dan juga berwudu. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sholat, yaitu sholat yang dikerjakan saat sakit dan sholat yang dikerjakan saat di perjalanan. Oke teman-teman, untuk link referensi akan saya cantumkan di deskripsi ya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ya dengan yang pertama pembahasan, yaitu pengertian sholat. Salat secara bahasa bermakna doa, sedangkan secara istilah, salat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan rukun dan persyaratan tertentu. Menurut hakikatnya, salat ialah menghadap jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah dan bisa membangkitkan kesadaran yang dalam pada setiap jiwa terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke hukum salat. Hukum melaksanakan sholat 5 waktu adalah wajib. Bahkan Allah mewajibkan setiap pengikutnya untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu walaupun sedang sakit dengan kondisi tertentu. Selanjutnya kita bahas ke syarat wajib sholat. Oke, selanjutnya syarat sah wajib sholat. Yang pertama, harus muslim atau beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, suci dari hadas kecil ataupun besar. Yang keempat, berakal sehat. Dan yang terakhir, sadar. Salat adalah suatu kewajiban ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat juga merupakan suatu amalan yang dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Perintah salat juga dijelaskan pada Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u marokin. Yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Oke teman-teman, begitulah singkat tentang penjelasan salat. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan salat menurut Tarjih Muhammadiyah dan juga para ulama. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya, mulai dari pengertian salat dan juga syarat sah salat. Selanjutnya kita ke materi inti, yaitu bagaimana salat yang mendekati ajaran Rasulullah. Yang pertama yang saya bahas yaitu dari Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, dari pembahasan masalah salat diawali dengan beberapa dalil. Di awal baik Al-Quran dan hadis. Berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas, ada satu dalil hadis yang diletakkan dalam pendahuluan HPT Muhammadiyah bab salat, yakni hadis dari Malik bin Khuwairis radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melaksanakan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menjadi salah satu dasar bagi Muhammadiyah bahwa niat dalam salat tidak perlu dilafalkan,
karena memang tidak ada dalil yang memerintahkan atau tidak ada peristiwa di mana para sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad melafalkan niat dalam sholat. Sejauh ini, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah atau HPT tidak menyebutkan secara rinci berkaitan dengan alasan-alasan Muhammadiyah tidak melafalkan niat sholat. Dalam HPT hanya disebutkan bahwa bila kamu hendak menjalankan sholat, maka bacalah Allahu Akbar dengan ikhlas niatmu karena Allah, seraya mengangkat kedua belah tanganmu sejurus bahumu, mensejajarkan ibu jarimu kepada daun telingamu. Dalam HPT juga disebutkan dalil hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi yang artinya kunci atau pembuka sholat itu wudu, permulaannya takbir dan penghabisannya salam. Juga hadis sahih dari Ibnu Majah yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadis Abi Humaid Sa'idi bahwa Rasulullah jika sholat ia menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua belah tangannya dengan membaca Allahu Akbar. Niat sholat itu sesuatu yang wajib hukumnya dalam sholat menurut Muhammadiyah. Hal ini didasarkan firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 yang artinya, dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama. Juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sesungguhnya sahnya amal itu tergantung kepada niat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun Muhammadiyah tidak memberikan pedoman kepada warganya untuk melafalkan niat. Muhammadiyah menyatakan bahwa niat itu bukan amalan anggota tubuh. Rasulullah memisahkan antara amalan-amalan anggota tubuh dengan niat, bahwa niat itu tidak menggerakkan tubuh untuk beramal. Oleh karena itu, melafalkan niat bagi Muhammadiyah bukanlah suatu yang disunahkan. Dalil dari fatwa ini jelas bahwa melafalkan niat tidak pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini pernah ditegaskan oleh Syakir Jamaluddin, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saat memberikan materi ibadah praktis perspektif Muhammadiyah pada acara Baitul Akram karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Syakir Jamaluddin mengatakan bid'ah atau penyimpangan yang terjadi di masyarakat mengenai tata cara sholat Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai niat. Niat itu, kata Syakir, di dalam hati secara ikhlas karena Allah semata. Niat adalah perbuatan hati, bukan perbuatan mulut, sehingga tidak perlu diucapkan. Ia melanjutkan tidak ada satupun hadis baik yang lemah dan sahih menjelaskan tentang adanya tuntunan melafalkan niat ketika hendak memulai sholat. Selain itu, argumen lain dari tidak disunahkannya melafalkan niat sholat adalah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap orang, maka niat tidak perlu diucapkan. Oke, selanjutnya kita membahas dari pendapat Nahdlatul Ulama. Melafalkan niat sholat ketika menjelang takbiratul ihram menjadi kebiasaan warga Nahdlatul Ulama. Lafaz niat sholat diwajibi dengan kalimat usoli yang artinya aku berniat melakukan sholat. Hukum melafalkan niat sholat pada saat menjelang takbiratul ihram demikian Kholis Nafis, Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail
PBNU dalam situs resmi NU, menurut kesepakatan para pengikut mazhab Imam Syafi'i dan pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal adalah sunnah. Hal ini dikarenakan melafalkan niat sebelum takbir dapat membantu untuk mengingat hati sehingga membuat seseorang lebih khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Melafalkan niat sholat merupakan wujud dari kehati-hatian, sebab jika seseorang salah dalam melafalkan niat sehingga tidak sesuai dengan niatnya, seperti melafalkan niat asar tetapi niatnya sholat zuhur, maka yang dianggap adalah niatnya bukan lafal niatnya. Sebab apa yang diucapkan oleh mulut bukanlah niat, ia membantu mengikat hati. Salah ucap tidak mempengaruhi niat dalam hati sepanjang niatnya itu masih benar. Berkaitan dengan pendapat yang tidak menganjurkan pelafazan nilai sholat, Kholis Nafis tidak lupa melengkapi argumennya. Ia menambahkan bahwa menurut pengikut mazhab Imam Malik dan pengikut Imam Abu Hanifah, melafalkan niat sholat sebelum takbiratul ihram tidak disyaratkan kecuali bagi orang yang terkena penyakit was-was atau peragu terhadap niatnya sendiri. Menurut penjelasan Malikiyah bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbir menyalahi keutamaan. Tetapi bagi orang-orang yang terkena penyakit was-was, hukum melafalkan niat sebelum sholat adalah sunnah. Sedangkan penjelasan dari Al-Hanafiyah bahwa melafalkan niat sholat sebelum takbir adalah bid'ah. Namun dianggap baik melafalkan niat bagi orang yang terkena penyakit was-was. Dasar atau argumen Nahdlatul Ulama selanjutnya adalah hadis Rasul tentang pelafalan niat dalam suatu ibadah wajib yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada saat melaksanakan ibadah haji. Dari Anas radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW mengucap, labbaika, aku sengaja mengerjakan umroh dan haji. Hadis riwayat Muslim. Memang ketika Nabi Muhammad SAW melafalkan niat itu bukan untuk ibadah sholat, bukan pada wudhu dan puasa, melainkan ibadah haji. Namun demikian, menurut Kholis Nafis, apa yang dikerjakan Nabi tersebut tidak berarti selain haji. Apa yang dilakukan Nabi bisa dikiaskan atau dianalogikan, yakni disunnahkan pelafalan niat sholat. Tempat niat ada di hati. Nahdlatul Ulama tidak menampik hal ini. Namun demikian, masih menurut Kholis Nafis, untuk syahnya niat dalam ibadah disyariatkan 4 hal, yaitu Islam, berakal sehat, mengetahui sesuatu yang diniatkan, tidak ada sesuatu yang merusak niat. Syarat yang nomor 3, yaitu menjadi tolak ukur tentang diwajibkannya niat. Menurut ulama fikih, niat diwajibkan dalam 2 hal. Yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, seperti membedakan orang yang beriktikaf di masjid dengan orang yang beristirahat di masjid. Kedua, untuk membedakan antar satu ibadah dengan ibadah lainnya, seperti membedakan antara sholat zuhur atau sholat asyar, karena melafalkan niat sebelum sholat tidak termasuk dalam 2 kategori tersebut, tetapi pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam ibadah hajinya, maka hukum melafalkan niat adalah sunnah. Fatwa sunnah melafalkan niat dari Nahdlatul Ulama juga dikuatkan dengan pendapat Imam Ramli dalam kitab Nihyatul Muhtaj. Disunahkan melafalkan niat menjelang takbir sholat
agar mulut dapat membantu kekhusyuan hati, agar terhindar dari gangguan hati, dan karena menghindar dari perbedaan pendapat yang mewajibkan melafalkan niat. Selain itu, dasar-dasar yang mewajibkan melafalkan niat, yaitu tidaklah seorang itu mengucapkan suatu perkataan melainkan di sisinya ada malaikat pencatat amal kebaikan dan amal kejelekan. Surat Al-Kahf ayat 18. Ada juga yang artinya barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amalan yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Quran Surah Al-Fatir ayat 10. Nah, ada juga hadis-hadis yang mendasari talfuz bin niyah adalah sebagai berikut. Yang pertama diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahai Aisyah, apakah ada sesuatu yang dimakan?" Aisyah radhiyallahu an menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada pada kami sesuatu pun." Mendengar itu, Rasulullah pun bersabda, "Kalau begitu, hari ini aku puasa." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjuk bahwa Rasulullah SAW mengucap niat atau talafuz bin niyah ketika beliau hendak berpuasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari dari Umar radhiyallahu an bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda ketika tengah berada di Wadi Akik, yaitu, "Salatlah engkau di lembah yang penuh berkah ini dan ucapkan, sengaja aku umroh di dalam haji." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ada lagi diriwayatkan dari Jabir, beliau berkata, "Aku pernah sholat Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau hendak pulang, dibawakanlah beliau seekor kambing. Lalu beliau menyembelihnya sambil berkata, 'Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, inilah kurban dariku dan dari orang-orang yang tidak sempat berkurban di antara umatku.'" Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi. Dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah mengucap niat dengan lisan atau talafuz bin niyah ketika beliau akan haji, puasa, maupun menyembelih kurban. Sehingga hal ini dapat bisa dikiaskan dalam perkara sholat. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa fungsi melafazkan niat menurut fuqaha kaum Nahdlatul Ulama adalah untuk mengingatkan hati agar lebih siap dalam melaksanakan sholat sehingga dapat mendorong pada kekhusyuan. Karena melafalkan niat sebelum sholat hukumnya sunnah, maka jika dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini baru niat ya, baru pembahasan tentang niat. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara sholat menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menghadap kiblat dan niat ikhlas dalam hati. Melakukan takbiratul ihram yang berbunyi Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ad bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqqini minal khotoya kama yunqad sabul abyadhu minad danas. Allahumma khsil khotoya bil ma'i was salji wal barok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana sholat pada saat di perjalanan. Oke. Yang pertama, melakukan gerakan takbiratul ihram. Yang kedua, melakukan gerakan bersedekap. Yang ketiga, melakukan gerakan ruku. Yang keempat, melakukan gerakan iktidal. Yang kelima, melakukan gerakan sujud. Yang keenam, duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, melakukan sujud. Yang kedelapan, tasyahud akhir. Yang kesembilan yaitu salam. Nah, seperti itu teman-teman ya, kurang lebih cara mempraktekkan salat pada saat sedang sakit ataupun di perjalanan. Semoga membantu. Baiklah teman-teman, demikian pertemuan dalam video kita kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, banyak sekali kekurangan saya yakin. Mohon untuk pembenarannya ya, untuk kita saling sharing, memberikan materi. Apabila saya ada yang salah boleh dikoreksi. Silahkan tinggalkan masukan dan saran di chat kolom komentar. Intinya di sini kita saling belajar. Tidak ada kata salah ataupun benar, namanya masih belajar ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah.